Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Wulansa Fitri, NIM 2120803056, kelas 2183B, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil review jurnal untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Ibu dosen Fathiyah Nopriani STMKOM. Berikut hasil review jurnal. Judul jurnal, penerapan pembelajaran e-bisnis siswa PKBM Paja Mandiri pada pembuatan prototipe sistem rumah makan masakan Padang Kutabumi. Jurnal ini termasuk jenis jurnal informatika volume 4 nomor 2 halaman 112 sampai 117 tahun penerbitan bulan Mei 2020. Penulis Arif Herdiansyah, Yani Sugiani, dan RI Sabti Septarini. Reviewer dengan saya sendiri, Devi Wulansa Fitri. Tanggal review 14 Juni 2022. Latar belakang pada jurnal ini yaitu masakan Padang, Sumatera Barat merupakan salah satu kuliner khas Indonesia yang banyak penggemarnya. Hal ini mendorong banyak perantau jadi wilayah Sumatera Barat membuka dan menjalankan bisnis masakan Padang, salah satunya rumah makan masakan Padang Kutabumi di Kabupaten Tangerang. Tujuan penelitian yaitu untuk membantu Rumah Makan Padang Kutabumi dalam rangka memberikan pembelajaran penerapan e-bisnis kepada siswa PKBM Paja Mandiri. Penelitian ini mencoba membuat sebuah e-bisnis dalam bentuk prototipe sistem pemasaran makanan di Rumah Makan Masakan Padang Kutabumi Tangerang. Permasalahannya pada jurnal ini yaitu satu, bagaimana pembuatan desain prototipe sistem pemasaran masakan di Rumah Makan Masakan Padang Kutabumi. Dua, bagaimana membangun, mengimplementasikan, dan menguji prototipe sistem pemasaran masakan di Rumah Makan Masakan Padang Kutabumi. Tiga, bagaimana dapat menjadikan proses pengembangan dan implementasi prototipe sistem ini sebagai bentuk pembelajaran siswa PKBM Paja Mandiri dalam pembelajaran e-bisnis. Objek penelitian pada Rumah Makan Masakan Padang Kutabumi. Metode penelitian. Metode penelitian pada jurnal ini yaitu satu, peneliti yang dilakukan merupakan sebuah penelitian terapan dengan menggunakan metode pengembangan sistem SDLC dan telah dijalankan dengan struktur penelitian ini menggunakan model pembangunan sistem waterfall. Penelitian ini menggunakan metode pemilihan simple purposive sampling. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan mengambil data dari responden yang dipilih peneliti berdasarkan ciri-ciri spesifik responden yang telah ditentukan peneliti, dan juga menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain melakukan wawancara atau interview kepada narasumber yang telah ditentukan sebelum untuk melihat kebutuhan pengembangan sistem pemasaran makanan di Rumah Makan Masakan Padang Kutabumi. Hasil penelitian pada jurnal ini yaitu hasil dari penelitian ini menunjukkan cara menggunakan prototipe sistem pada Rumah Makan Masakan Padang Kutabumi dan dapat mengakses data informasi lebih cepat dan akurat. Sebagai berikut cara menggunakannya. 1. Tampilan login bagi pengguna yang akan
masuk ke dalam sistem pengguna harus login. Tampilan menu login dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 2. Tampilan data anggota. Jika pengguna tidak dapat melakukan login, maka pengguna wajib melakukan daftar sebagai pelanggan rumah makan sebagai berikut. 3. Tampilan data menu. Jika pelanggan telah berhasil masuk ke dalam sistem, pelanggan dapat memesan menu makanan sebagai berikut contoh loginnya. Kesimpulan pada penelitian jurnal ini yaitu 1. Perancangan prototipe sistem yang dikembangkan telah dilakukan dengan mengacu pada permintaan pemilik dan kebutuhan pelanggan sesuai dengan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan. 2. Sistem yang dirancang dan dikembangkan telah diuji coba bersama pengguna dan dianggap cukup memenuhi kebutuhan pengguna. 3. Dalam proses pengembangan dan implementasi prototipe sistem rumah makan masakan Padang Kutabumi, khususnya dalam proses pengumpulan data serta demo prototipe sistem yang telah dibuat. Penelitian melibatkan siswa PKBM Paja Mandiri sebagai bentuk pembelajaran dan pengetahuan tentang e-bisnis. Kelebihan penelitian jurnal ini yaitu 1. Dalam jurnal ini menjelaskan berbagai metode yang digunakan yaitu metode pemilihan sampel, purpose, sampling, dan metode pengumpulan data. 2. Terdapat kesesuaian antara tujuan jurnal dan kesimpulan yang didapatkan. 3. Metode dan desain penelitian yang telah lengkap serta dijelaskan secara detail. 4. Isi pembahasan di dalam jurnal dijelaskan dengan baik dan rinci. Kekurangan penelitian yaitu 1. Susunan format yang tidak biasa menyebabkan pembaca kesulitan menentukan beberapa data. 2. Terdapat beberapa singkatan dan bahasa yang tidak memiliki penjelas sehingga pembaca sulit mengerti apa itu singkatan dalam jurnal tersebut dan bahasa tersebut. 3. Gambar yang dilampirkan kurang jelas atau buram. Sekian presentasi review jurnal dari saya. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.